Halo Mas Dap, selamat pagi. Maaf mengganggu waktu weekendnya, aku ada beberapa pertanyaan yang ingin ku pertanyakan. Selamat pagi juga Davina. Oh ya, pertanyaan apa itu? Ini tentang kepabeanan, aku ingin menanyakan perihal tempat penimbunan berikat. Baru saja 3 hari yang lalu dosen kita Bu Angga menjelaskannya bisa-bisanya aku sudah lupa hahaha. Oh ternyata materi itu, padahal seingatku, kau aktif bertanya tentang toko bebas bea. Kau bertanya karena ingin mendalami materi, atau mencari hal yang berbau gratis ahahaha. Iu kamu SKSD banget ya. Aku juga memahamin materinya, tetapi banyak banget tugas yang harus kukerjakan. Jadinya aku tidak punya cukup waktu untuk mengulang kembali materi yang Bu Angga sampaikan. Hahaha iya, jadi mau dijelasin dari mana? Kalau kamu tidak keberatan dan bersedia, bagaimana semua materi TPB? Ya udah, tapi kamu perhatiin benar-benar ya. Oke. Aku perhatiin kok. Aku ketik setiap materinya. Yang pertama ada gudang berikat. Gudang berikat ini adalah kawasan pabean yang secara penuh berada di bawah pengawasan Dirjen Bea dan Cukai. Gudang berikat merupakan bangunan, tempat, kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun barang. Untuk kegiatannya, gak cuma nimbun kok, tapi pengusaha gudang berikat bisa ngemas, nyortir, ngegabungin, ngepakin, nyetel dan motong terhadap barang yang mau dikeluarin lagi dalam jangka waktu tertentu. Tanggung jawabnya terhadap barang, bea masuk, cukai dan PDRI selama barang ada di gudang berikat. Tapi pengusaha gudang berikat juga bisa lepas dari tanggung jawab kalau barangnya musnah tanpa sengaja, dikeluarkan ke tempat penimbunan pabean, diekspor lagi. Untuk larangannya, pengusaha gudang berikat gak boleh masukin barang impor dari negara lain yang gak sesuai izin, nimbun barang dari tempat lain dalam daerah pabean dan ngeluarin barang kalau tujuannya beda dari yang tercantum dalam perizinan. Untuk persyaratan gudang berikat, tempatnya harus aksesibel, dipagari agar batas tempatnya jelas, gak berhubungan langsung dengan bangunan lain dan hanya punya satu pintu untuk keluar masuk kendaraan. Dan gudang berikat punya 3 jenis. Yang pertama gudang berikat pendukung kegiatan industri. Fungsinya buat nimbun juga nyediain barang impor yang akan didistribusikan kepada perusahaan industri. Lalu ada gudang berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea. Fungsinya buat nimbun dan distribusiin barang impor ke toko bebas bea. Terakhir ada gudang berikat transit untuk nimbun dan distribusiin barang impor yang akan dikirim keluar daerah pabean. Selanjutnya tempat penyelenggaraan pameran berikat. Fungsinya untuk nimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu sama barangnya atau gas sama barangnya dari dalam daerah pabean buat dipamerkan. Untuk tanggung jawab si penyelenggara pamerannya ialah si penyelenggara nanggung bea masuk dan pajak yang terhutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan berikatnya. Untuk ketentuan penyelenggaraannya, bersifat tetap atau sementara, dilakukan oleh penyelenggara atau pengusaha tempat pameran berikat, berbadan hukum Indonesia dan kegiatannya harus dilakukan di Indonesia juga. Selain ketentuan penyelenggaraan, ada ketentuan barang, salah satunya, bukan merupakan barang yang untuk dikonsumsi. Selain ketentuan penyelenggaraan, ada ketentuan si pihaknya yaitu, punya surat izin tempat usaha, dokumen lingkungan hidup, punya bukti kepemilikan suatu tempat atau bangunan, seperti peta lokasi tempat dan rencana tata letak denah. Untuk ketentuan tempatnya ialah, punya bukti penggunaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Dan ketentuan yang terakhir, ketentuan perizinan. Si pihak harus punya surat izin usaha pameran, dokumen lingkungan hidup, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah nyampein surat pemberitahuan tahunan pajak tahunan. Dan pembahasan yang terakhir, toko bebas bea. Toko yang biasa terletak di bandara atau pelabuhan laut dan biasanya setiap barangnya bebas pajak penjualan dan pajak tidak langsung lainnya. Tujuan toko ini didirikan ialah untuk pembebasan yang diberikan karena pembelian ditunjukkan untuk ekspor. Untuk letak lokasi, toko ini terletak di bandara, pelabuhan laut dan bahkan di dalam kota. Toko bebas bea ini juga punya fasilitas, yaitu, setiap barang tidak dipungut pajak dalam rangka impor, walaupun orang yang membelinya berasal dari luar daerah pabean untuk suatu hal ataupun sekedar transit untuk menuju daerah pabean lain. Yang terakhir, sekaligus penutup, yaitu persyaratan membeli di toko bebas bea ini, pembelinya diwajibkan untuk menunjukkan paspor ataupun boarding pass mereka, dan pembelian hanya bisa dilakukan perseorangan atau tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi gimana Vin?
udah jelas belum semuanya? Udah jelas banget, Mas Dap. Terima kasih banget loh udah mau jelasin ke aku, padahal ini weekend seharusnya kamu santai. Hahaha, oh iya kamu kalau mau beli barang di toko bebas bea, kamu harus jadi turis dulu baru bisa beli. Iya deh, iya. Ngomong-ngomong maaf ya udah ngerepotin kamu. Anyways, happy weekend ya. Iya, Vin. Sama-sama. Happy weekend too for you.